Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami siap untuk dengar firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur 58. Kita lihat Mazmur 58 ayat yang ke-12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Tuhan yang memberi keadilan di bumi. Ya, firman Tuhan jelas katakan, dan ada orang berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Jadi di dalam kehidupan kita yang ada pahala bagi orang-orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang belajar melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang memberi keadilan di bumi. Jadi ada pahala. Ada pahala bagi orang benar, bagi orang yang melakukan. Ada pahala. Ada berkat, sebab itu firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kita mau mencari Tuhan, kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita utamakan Dia yang memberi kita kehidupan, Dia yang memberi kita kekuatan, Dia yang memberi kita semangat, Dia yang memberikan kita motivasi-motivasi yang baru. Tuhanlah yang memberi semuanya. Oleh sebab itu kita yang ada dimanapun kita berada, ingat Tuhan. Ingat Dia. Apapun menjadi persoalanmu, apapun menjadi tantangan di dalam hidupmu, ada Tuhan sumber jawaban. Ada Tuhan yang sumber tempat jawaban bagi kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ingat Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas katakan bahwa ada pahala bagi orang-orang benar. Ada pahala. Mari kita semua yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Jemaat Tuhan Mesianik yang ada, GPD Mesianik, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang lain berkata demikian, orang lain berkata Yesus bukan Tuhan, itu bukan urusan kita. Tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjadi orang benar berarti kita belajar kepada Yesus. Yesus katakan, mari datang kepadaku, belajarlah kepadaku. Ya, itu Yesus katakan, kita mau belajar kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang diajarkan? Yang utama adalah kasih. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi musuh. Mengasihi orang yang memfitnah, mengasihi orang yang membunuh karaktermu, mengasihi dia, mengampuni dia. Karena itu firman Tuhan yang ajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat dia. Kita belajar menjadi orang benar. Belajar tentunya ada namanya salah. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ingat ada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan.
Terkadang Tuhan sedang menguji iman kita. Tapi ingat, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan pernah lalai melakukan apa yang maunya Tuhan. Kita belajar dan belajar dan belajar. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa asli di sini dikatakan di ayat yang ke-12 itu dikatakan wayomer ya. Adam ya, berfirmanlah Tuhan kepada orang ya. Oh, Adam ini, Adam. Adam itu orang atau manusia. Ya, peri letsodik. Ya. Di sini dikatakan bahwa ada wayomer, berfirmanlah, berkatalah. Kalau kita lihat di sini ada wayomer, itu ada huruf waw, itu berbicara tentang manusia. Berbicara tentang manusia. Apa yang kita harus lakukan? Manusia ini belajar tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan di situ ada kedua dan huruf apa? Dalam bahasa Ibrani dikata yod. Yod. Ada kepala. Yod ada tangan. Jadi dalam kehidupan kita mau belajar. Siapapun Anda dimanapun berada. Manusia belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata, mari datang kepadaku. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Kita mau belajar kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan kita kekuatan. Yesuslah yang memberikan kita kemampuan. Apapun menjadi persoalan Anda dan saya, serahkan kepada Tuhan. Ceritakanlah kepada Tuhan apapun yang menjadi masalahmu. Ceritakanlah kepada Tuhan apapun menjadi persoalanmu. Ceritakanlah kepada Tuhan apapun yang menjadi problema di dalam hidupmu. Sebab orang-orang benar ada pahala. Firman Tuhan katakan orang-orang benar ada pahala. Menjadi orang benar berarti kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita belajar. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lakukan apa maunya Tuhan. Lakukan apa maunya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Taat. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi itu tidak gampang. Tidak semudah yang kita pikirkan. Menjadi orang benar itu tidak semudah yang kita pikirkan. Mengapa? Karena ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang membunuh karakter kita, kita harus ampuni dia. Kita harus berkati dia. Berat. Tapi ini adalah perintah. Firman Tuhan katakan. Kita berdoa. Tuhan ampuni mereka. Sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun berada. Bisnis, usaha, rumah tangga. Terlebih lebih setia sama Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan. Lebih melakukan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, berkati kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Mengucap syukur, Bensem Yesua Elohim dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan tetap percaya bahwa
hidup kita ada di tangan Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan supaya Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, atas keluargamu, atas usahamu, atas bisnismu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.